Scene awal film ini memperkenalkan seorang guru wanita bernama Hyojo yang merupakan salah satu guru honorer di sebuah sekolah khusus pria. Profesinya ini sangat rentan tergeser, terlebih karena Hyojo ini nggak memiliki koneksi. Hidupnya juga sangat sulit karena pekerjaan yang tak tetap ini. Untuk dapat memperpanjang kontrak, Hyojo nggak boleh menikah ataupun hamil sebelum kontrak barunya selesai. Tetapi situasi mulai membaik ketika dirinya diminta untuk menjadi wali kelas menggantikan seorang guru tetap yang sedang cuti melahirkan. Nah, singkat cerita, saat Hyojo mulai mengajar di kelas tersebut, dia menyadari bahwa seorang murid bernama Jae-ha ini nggak pernah mengikuti kelas malamnya. Ternyata setiap malam Jae-ha selalu berada di ruang gedung olahraga. Setelah kelas malam selesai, Hyojo pun mencoba menemui anak tersebut. Hyojo memberitahukan bahwa sekarang dialah yang menjadi wali kelas. Hyojo juga menanyakan kenapa si Jae-ha ini selalu tidak mengikuti kelas malam dan malah berada di gedung olahraga. Ternyata, Jae-ha sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti sebuah kompetisi tari balet. Selain itu, kondisi keluarga Jae-ha yang pas-pasan membuat dia tidak bisa mengambil kelas khusus tari dan hanya bisa berlatih sendiri di gedung olahraga. Setelah mendengar alasan itu, Hyojo pun memakluminya. Suatu ketika datang seorang guru baru nih bernama Hae-young, dan ternyata dia adalah junior Hyojo saat masih kuliah. Hae-young sendiri adalah sosok wanita yang bisa dikatakan memiliki hidup yang sempurna. Selain cantik dan modis, dia juga rupanya anak dewan sekolah. Ini menjadikannya mendapat perhatian istimewa dari banyak orang, dan Hyojo tidak menyukainya. Dan kehadiran Hae-young sebagai guru di sekolah tersebut ternyata sangat mempengaruhi karirnya menjadi seorang guru tetap. Karena ketika Hae-young masuk ke sekolah itu, dia langsung bisa menjadi seorang guru tetap di sana. Ya wajar aja karena dia kan anak dari dewan sekolah. Melihat situasi yang sangat tidak adil ini, membuat perasaan Hyojo sangat iri kepada Hae-young. Ketika para guru sedang melakukan perayaan atas kedatangan Hae-young di rumah makan, tiba-tiba Hyojo memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Kemudian Hyojo kembali ke sekolah untuk melihat Jae-ha yang tengah berlatih di gedung olahraga. Saat dia sampai di gedung tersebut, rupanya Jae-ha ini tengah tertidur dan terlihat banyak botol minuman yang sepertinya ia habis mabuk. Ketika Hyojo mendekatinya, secara tiba-tiba Jae-ha langsung memeluk dan menciumnya. Hyojo yang sangat syok dengan apa yang dilakukan muridnya, hanya bisa terdiam lalu mengantar Jae-ha pulang ke rumahnya. Setelah itu dia pulang ke apartemennya. Di sana dia tinggal dengan pacarnya yang bernama Sang-woo. Akan tetapi hubungannya dengan Sang-woo ini nggak berjalan baik, lantaran masalah pekerjaan Sang-woo yang hanya menjadi seorang penulis, di mana sekarang dia sedang menganggur dan bisa dikatakan dia hanya menjadi benalu bagi hidup Hyojo. Keesokan harinya dia pun memanggil Jae-ha. Dia memarahi Jae-ha karena ketahuan mabuk di lingkungan sekolah. Namun rupanya Jae-ha ini tidak ingat tentang kejadian semalam, sehingga membuat Hyojo agak marah. Tetapi dia tidak sampai hati untuk mengatakannya. Setelah selesai memarahi Jae-ha, dia pun kembali ke ruangan guru dengan pekerjaan yang semakin banyak. Karena rupanya kepala sekolah melimpahkan semua pekerjaan yang seharusnya milik Hae-young kepadanya. Setelah selesai mengurusi semua pekerjaan, tiba-tiba Hae-young menghubunginya dan mengajaknya untuk makan malam bersama. Tetapi sesampainya dia di tempat itu, ternyata Hae-young tidak bersama ayahnya, melainkan bersama tunangannya yang bernama Min-ho. Alasan kenapa Hae-young melakukan ini adalah semata-mata agar bisa akrab dengan seniornya. Maka dari itu dia mengatakan bahwa dia bersama ayahnya agar Hyojo mau datang. Setelah selesai makan, Min-ho pun memberikan sebuah hadiah untuk Hyojo. Setelah mereka pergi, Hyojo membanting hadiah yang diberikan kepadanya. Di sini dia merasa seperti dihina oleh Hae-young karena menurutnya Hae-young hanya mau pamer saja. Tapi sebenarnya perasaan Hae-young ini tulus, di mana dia ini hanya ingin dekat dengannya sebagai seorang senior di tempat kerjanya. Karena dari awal ini Hyojo tidak menyukainya, maka yang ada hanya perasaan dengki tanpa melihat sisi baiknya. Sesampainya di apartemen, Hyojo menyadari bahwa pacarnya berniat untuk pergi dan ingin mengakhiri hubungan ini. Hyojo yang mendengar bahwa pacarnya ingin putus, dia pun merasa sangat kecewa dan dikhianati. Pasalnya selama 10 tahun mereka menjalani asmara dan Hyojo sudah memberikan segalanya. Sekarang dengan gampangnya Sang-woo ini meninggalkannya tanpa ada timbal balik. Dan semenjak Sang-woo pergi, kini dia tinggal sendirian di apartemen tersebut. Keesokan harinya saat Hyojo hendak pergi ke ruang guru, secara kebetulan dia memergoki seorang murid tengah merekam rok Hae-young yang sedang berjalan. Dia yang mengambil hal itu pun langsung mengambil ponsel siswa tersebut. Walaupun siswa ini memohon-mohon untuk tak memberikan ponselnya pada Hae-young, tetapi dia tetap memberikannya kepada Hae-young. Lantas, dia menceramahi gaya pakaian Hae-young yang tidak sesuai dengan citra seorang guru, karena dirasa terlalu seksi.
Setelah melihat foto tersebut, Haeyoung pun langsung menemui siswa yang memfotonya. Di mana dengan gampangnya Haeyoung memaafkan siswa tersebut dan memintanya untuk tidak mengulanginya lagi. Hyojo yang melihat sikap Haeyoung itu membuatnya semakin tidak menyukainya. Malam harinya nih saat kelas mengajar selesai, Hyojo pergi ke gedung olahraga untuk bertemu Jae-ha dan memberikan formulir pendaftaran lomba. Tetapi saat dia sampai di gedung olahraga ternyata Jae-ha ini tidak ada di sana. Tetapi anehnya, musik yang biasanya dia gunakan untuk latihan masih menyala. Ketika dia mulai mencari Jae-ha di ruang penyimpanan alat olahraga, betapa terkejutnya dirinya melihat Jae-ha malam itu tengah bermesraan dengan seorang guru yang tak lain adalah Haeyoung. Merasa kesal dengan hal itu, keesokan harinya Hyojo mencoba untuk berbicara empat mata dengan Haeyoung. Dari pembicaraan ini, dia meminta Haeyoung untuk menjauhi Jae-ha. Sadar bahwa rahasia tubuhnya telah diketahui oleh Hyojo, membuat Haeyoung sangat ketakutan. Pasalnya, jika skandal ini sampai tersebar, tentu saja akan berdampak pada sekolah dan juga kehidupannya. Nah, agar hal tersebut tidak terjadi, dia berusaha keras untuk memohon kepada Hyojo agar merahasiakan hal ini. Di sisi lain, Hyojo yang sepertinya tertarik dengan Jae-ha, lalu memberikan sebuah perlakuan khusus pada muridnya ini. Di mana dengan uang pribadinya, dia membawa Jae-ha masuk ke kelas tari balet guna persiapan lomba yang semakin dekat. Saat itu juga hubungan antara guru dan murid ini pun semakin dekat. Scene berpindah dan menunjukkan Haeyoung yang kala itu mengobrol dengan tunangannya. Dari obrolan itu Minho mengatakan bahwa Hyojo mengajak ketemuan untuk mengucapkan terima kasih atas hadiah yang diberikan. Haeyoung yang panik setelah mendengar hal itu, dia pun berusaha mencegah Minho agar tidak bertemu dengan Hyojo. Akhirnya dia segera pergi ke apartemen milik Hyojo. Setelah bertemu dengan Hyojo, Haeyoung sangat memohon kepadanya untuk tetap merahasiakan